Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang ada pada bukunya mesin pemindah bahan, bahwa soal UAS kemarin referensinya ada di halaman 152 ya. Bagaimana cara mengerjakan? Sebenarnya kita tinggal baca aja ya referensi yang ada di sini. Mudah sebenarnya, UAS yang sudah kami berikan kemarin semua sudah urut, tinggal dibaca saja ya. Dan ada, karena ini mendesain ya, merancang, jadi kita berkreasi ya, berkreasi dengan dengan panduan, dengan acuan yang sudah ada di sini. Jadi kemungkinan dari masing-masing anak itu punya jawaban berbeda itu sangat memungkinkan ya. Tapi kalau sudah dari pertama saja aku tak nyontoh punyanya teman, tak menyalin jawaban punyanya temannya, itu tidak akan membawa manfaat bagi kita. Jadi yang penting Anda tinggal membaca, mengikuti apa yang sudah diterangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sudah ada tahapan-tahapan penyelesaiannya pada buku-buku ini, tinggal diikuti aja sebenarnya ya, tinggal diikuti saja, tidak ada permasalahan yang perlu bahas lebih lanjut sebenarnya ya. Tinggal bagaimana niat kita belajar menyelesaikan soal yang telah diberikan ya. Tapi kalau dari awal saja, misalkan UAS ya, kemarin kan saya desain dengan berbagai macam variasi soal sebenarnya dengan yang ada di learning, tapi karena Anda memilih untuk mengerjakan yang ada di hard copy sesuai dengan arahan petugas, ya nggak apa-apa, monggo silahkan. Sama soalnya pun nggak masalah. Tapi karena ini mendesain, jawabannya pasti beda. Tapi yang terjadi ya kita tinggal ngopi sama temennya, nah itu yang tidak saya inginkan dan ini yang terjadi ya. Jadi saya harus membuat penjelasan lagi bagaimana sih letak bedanya, nanti di mana sih supaya kita itu punya produk sendiri dari hasil ujian kita itu. Ini loh punya saya, itu yang bisa saya nilai sebagai nilai yang objektif. Jadi kalau yang hasil kemarin yang saya koreksi ya wong Anda nyontoh ya piye maneh ya, kan nggak mungkin saya bisa menilai secara objektif ya. Jadi saya beri kesempatan lagi, sekali lagi saya akan bahas secara ini detail, apakah nanti supaya tahu bedanya di mana sih, cara mendesain itu seperti apa sih. Nah di sini tentang belt conveyor ya yang ada di industri, bahwa yang akan direncanakan untuk dipindah itu adalah sebuah satuan unit atau barang yang sifatnya itu satuan ya, bukan barang curah atau misalkan berbentuk bubuk ya, pasir, gula dan sebagainya. Enggak, tapi ini berupa balok yang sifatnya itu satuan ya. Dimana yang direncanakan itu jumlahnya adalah, kalau yang di soal ini ya kita bahas 1.600 per buah dalam 1 jamnya, yang akan dipindahkan dalam jarak 60 meter. Kemudian karena tadi loadnya itu adalah atau muatannya itu berupa satuan ya, kita anggap seragam ya, makanya ketidakberaturannya itu dinyatakan dalam koefisien K 1,25 ya, mungkin ada geser-geser sedikit. Nah itu ditoleransi menjadi koefisien irregularity-nya 1,25 seperti yang ada pada, lihat di gambar 615. Ini sudah cukup jelas sebenarnya kalau Anda memperhatikan di contoh-contoh soal yang ada di sini. Karena contoh soal ini sudah saya berikan kisi-kisinya 1 minggu sebelum ujian ya. Jadi dipelajari saja, dilihat gambar 16 ini seperti ini. Jadi ketika di UAS Anda tinggal mengikuti langkah-langkahnya, bukan berencana aku gak katene ngarep lah kan ono koncoku toh. Nah, aku tak nyuntut koncoku, enggak seperti itu harapannya. Memang harus punya waktu khusus untuk mempelajari ini ya. Ya, seperti itu. Nah,
Ini contohnya di sini punya dimensi B220, B1180, H100. Kemudian satuan beratnya masing-masing 10 kg. Kemudian konveyor ini bergerak lurus, horizontal, tanpa ada sudut inklinasi. Tapi di soal UAS kemarin saya beri sudut inklinasi. Anda harus tahu bagaimana cara menentukan sudut inklinasi ya. Semua sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas pada buku ini. Kemudian kecepatannya yang diharapkan itu 0,5 meter per detik. Yang dicari cukup dimensi belt dan daya motor. Dimensi belt itu apa saja ya? Bisa lebarnya, bisa berapa lapis yang dibutuhkan, ya, kemudian tarikan, ya kan, gitu, kekuatan beltnya, bahannya yang digunakan beltnya nanti apa, gitu ya. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya, karena di situ ada catatan buat gambar diagram perhitungan. Nah, berarti kita pertama buat aja diagram gambarnya, ya, seperti ini. Ini menggambarkan bahwa nanti ternyata dimensi yang dibutuhkan itu seperti ini. Nah, contoh misalkan nih, belt conveyor ini didesain kalau di ketentuannya harus lurus, horizontal kan, berarti dia ke sini nih. Nah, kemudian kita kasih roll ya sebagaimana konveyor itu ya. Yang panjangnya ditentukan 60.000 mili atau di sini 60 meter. Kemudian konveyor ini memuat atau memindahkan barang berupa satuan balok ya. Baloknya itu panjangnya kalau di sini 220 ya, B-nya, kemudian B1-nya 180, kemudian tingginya 100 ya. Kita lihat dulu ketentuannya ya, karena di sini ada ketentuan, lihat gambar 615 itu ya. Nah, nanti kita cek di sini itu di halaman berapa ya. Nah, nanti cek nanti halaman ini ya, gambar 615 ini. Kita lihat gambar ini referensinya ada di gambar 614. Ya, muatan curah itu yang ini, muatan satuan itu yang ini. Jadi ketetapannya ketika kita meletakkan barangnya ini, baloknya ini, ada ketentuan bahwa di sisi tepinya harus berapa ini? Ya. 75 sampai 100. Ya, 75 sampai 100. Ini adalah idealnya. Ya, ini idealnya. Jadi kita tidak bisa, kalau bisa jangan terlalu mepet, jangan terlalu jaraknya jangan terlalu lebar ya seperti ini. Jadi misalkan nih contoh, kalau di contoh soal ini ya, saya tuliskan di sini barangnya itu bentuknya seperti ini. Kalau yang mau dipindahkan itu seperti ini ya. Yang lebarnya di sini 220, 180, kemudian tingginya 100. Nah, kalau kita pasangkan, ini misalkan saya pasangkan konveyor ya, ini konveyor ya. Lebar konveyor di sini, ini lebar konveyor itu dinyatakan dalam B besar. Berapa lebar konveyornya? Oke, boleh melihat di referensinya, ini boleh kok ya. Karena material berbentuk satuan ya, berarti ini petunjuknya ini halaman 146, gambar 614. Yang ini referensinya untuk material bulk, material curah seperti yang pada pembahasan sebelumnya. Yang ini satuan atau load ya, model satuan. Yang ketetapannya ada pada ini. Sekarang kita punya gambar seperti ini. Apakah B ini memenuhi syarat? Sedangkan B di sini ada ketentuannya, yaitu ada di tabel. Ya, pada halaman 137, tabel 6.1. Lebar belt 300, 400, 500, 650, 800, 1000 dan seterusnya sampai 2000. Ya. Ini ibaratnya atau kita analogikan adalah
belt yang tersedia di toko atau di pasaran. 300, 400, 500, 650, 800. Angka yang tidak ada di sini anggap saja tokonya nggak jualan. Bakule ora ono. Kan awake gak iso gawe belt sendiri toh, kan tinggal beli toh. Nah, ketika beli ngomong ke bakulnya atau ngomong ke petugas tokonya, Pak, saya minta membeli belt yang ukurannya sekian. Sing ada atau yang ada itu adalah 300, 400, 500. Ini ketentuannya ya. Jadi tidak bisa kita membuat sendiri. Ya. Ini namanya pemilih, namanya merancang ya kan. Oke, 300, 400, 500. Kalau kita kembalikan lagi pada desain kita, B yang dimaksud di sini cocoknya pakai ini atau ini ya. Tugas Anda. Nah, kan gitu ya. Oh, saya mau pakai 300. Oke, 300. Tak kasih 300 lah. Kalau di sini 300, sisa di sini berapa ya? Kan gitu toh logikanya kan. Nah, kalau kita buat lebar beltnya 300, berarti kita menyisakan di sini berapa? Kan hitungannya kan 300 dikurangi 220 ya. 100 dikurangi 220 berarti berapa? 80. Karena dua sisi berarti kita bagi dua kan, yaitu 40. Nah, 40 ini apakah memenuhi kriteria seperti yang ada pada ketentuan yang ada di gambar 61.4 ya kan, di sini kan 61.4 ini ketentuannya adalah kalau posisinya seperti ini itu 75 100 ya, sisi samping-sampingnya ini. Nah, kalau 40, kalau di sini 40 berarti kan tentu ini tidak memenuhi. Jadi kalau begitu kita harus pakai berapa lebar belt B yang dimaksud, apakah 300 atau 400? Kalau 300 tidak memenuhi, berarti kita menggunakan 400. Nah, kalau menggunakan 400 berarti lebar beltnya ini ya, katakanlah ini saya ulang lagi, ini 400. Kalau sudah misalkan 220, sisanya jadi berapa? Berarti kan 400 dikurangi ini kan berapa? 220. Nah, di sini jadi berapa? Berarti kan masih ada sisa 180. Ya kan? 180 karena ada 2 berarti dibagi 2 jadinya 90. Nah, karena 90 ini memenuhi kriteria ya, kriteria ini ya, 90 antara 75 sampai 100 ya kan, berarti 90 ini bisa dikatakan bisa digunakan untuk dipakai untuk membuat lebar beltnya ini. Jadi B-nya ini adalah B400. Itulah kenapa ini 400 gitu ya. Jadi kata kuncinya silahkan dicocokkan di sini, bukan misalkan bukan Anda asal memilih ini ya, seperti itu. Maka dari itu di sini itu dipilih 400 ya. Jadi 400 itu kok kebetulan hasilnya itu ini 2 kali 90. Nah, kalau apa namanya? Kalau kalian di dalam menyelesaikan soal kemarin kok tiba-tiba menulis 2 kali 90 lah. Loh, ini dari mana? Ya, soalmu ada nggak yang lebarnya 90? Ini ya. Enggak kan? Nah, ya kan? Berarti harus disesuaikan gitu loh. Maksud saya kita memilih itu misalkan ini nih.
karena di sini 75 sampai 100, Anda menginginkan sisa di sini itu berapa? Kan banyak tuh angka 75, 80 boleh, 90 boleh, sampai maksimal 100. Nah, yang saya kehendaki itu seperti itu. Ya. Jadi katakanlah ini 220 ya. Yang tadi itu di soal ini. 220 ini, 220 ini lebarnya ini. Ya, berarti kalau 220 memang cocok di sini kita pakai 400. Ya kan, lebar B-nya 400 yang dipilih oleh si contoh soal ini. Supaya apa? Supaya sisa di sini itu ada 90, ada 90 gitu loh. Kalau 90 tambah 90 berarti kan 2 kali 90. Terus ditambah lebarnya sendiri. Jadi ini sebenarnya ini salah, ini ditambah. Jadi berapa? 220 ditambah 180. Hasilnya berapa? 400. Oh, dia pakai 400. Lah kalau kamu ikut-ikutan pakai 400, wong ning soalmu gak 220 lebare. Ya salah, kan gitu tuh logikanya ya. Nah, ini satu contoh di mana ketika kita tidak menyiapkan ujian itu dengan membaca terlebih dahulu apa yang sudah saya sampaikan. Jadi bertarung ya wis pokok wis enek ujiannya di fotokopi engko digarap ning kono. Ya enggak gitu ya. Ya, maksud saya itu seperti itu, harus ada penyelesaian. Makanya kan kenapa harus ada alasan kenapa kok saya beri jauh-jauh hari, 1 minggu sebelumnya referensinya itu, oh pasti ini soalnya nanti nggak semudah itu ini, nah, gitu kan. Nah, berarti kita harus cari ya, ini harus cari, ini nggak harus mujur ini kok, nggak harus mujur ini kok. Misalkan ini 220 ya, ini memang dibentuk seperti ini model seperti ini pun boleh kok. Model seperti ini ditata seperti ini kan jalannya ke sana misalnya katakanlah ya. Kalau ini ke sana di model seperti ini boleh kok, asal ini memenuhi persyaratan. Apa syaratnya? Ya harus 75 sampai 100 itu tadi. Ya. Jadi harus 75 sampai 100. Ya nggak harus model seperti ini didesain boleh ya, dirancang. Kamu kok yang mendesain kan gitu ya. Oke, saya harapkan mungkin ini di pelajaran yang pertama ini sudah selesai ya. Jadi tidak ada lagi yang menjawab 2 kali 90 sama dengan semuanya 400 lah ya kok kondi asalnya. Nah gitu ya. Nah yang saya lihat itu seperti itu semuanya ya, entah itu siapa yang jawab, pokoknya dihitung jawab contoh ini di melok ini yo ora tau, ini contoh kok, ini namanya contoh kan ya. Oke, sudah selesai. Saya rasa mungkin ini sudah bisa nanti ketika dijawab lebar bel sudah memenuhi persyaratan. Oke, catat aja di sini lebar belnya 400, anggap aja ini ya. 400. Kapasitas bel dinyatakan dalam Z max, Z dikali K, yaitu ini sama kayak debit ya kalau di ini. Kalau orang yang punya, misalkan kamu di Pasrai, aku garap no belt conveyor yang dapat menghasilkan misalkan sekian jam per sekian buah per jamnya ya. Berarti Anda harus menetapkan ini. Misalkan Z max, ZK sama dengan 1600 dikali, anggap aja koefisien regulernya ini K-nya ini 1,25, ini semuanya sama ya, tinggal dikali aja 1600 dikali 1,25 ya. Hasilnya per jam ya, jumlah buah per jam. Oke, berikutnya Q. Q jelas, Q adalah G satuannya itu di soal sudah ada, G itu bobot satu kotaknya ini tadi itu berapa ya. Misalkan ini G-nya 10 kilo ya, kalau 10 kilo Z max yang bisa dilakukan adalah sebesar 2000 bil per jam ini, kemudian dibagi dengan 1000 ya, dibagi dengan 1000 hasilnya. Kenapa? Karena ini masih kilo ya, ini masih kilo. Ketika kilo supaya nanti hasilnya ton ya, berarti dibagi 1000 ya. Jadi Z max dikali berat satuan dibagi 1000, 20 ton per jam.
Oke, ini enggak ada masalah, saya lihat. Jarak antar belt ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ini di sini, nah tentu ada lagi kan. Nah, kemudian ada lagi dan seterusnya kan. Nah, jarak yang dimaksud adalah ini. Jarak ini idealnya itu berapa? Ya, jarak antar beltnya ini dihitung per rata-rata. Ya 3.600 dikali V. V ini sudah semuanya kecepatan. Ya, dibagi dengan Z max-nya ini tadi. Hasilnya adalah nah 0,9. Jadi rata-rata ini 0,9 meter ya. Jadi 0,9 0,9. Kalau ada 0,9 berarti dalam satuan panjang berapa? Rata-rata materialnya. Oh, di tiap meternya, di tiap 1 meternya itu nanti. Nah, ini misalkan saya buat dari gambar yang sisi yang lain, dari tampak depan misalkan. Nah, misalkan ini kalau tadi di sini 0,9 meter jaraknya, ini 0,9, ini 0,9 misalkan ya, meter. Ya, ini jaraknya ini. Berarti yang didesain kan beltmu ini. Saya ulangi. Kalau kita lihat dari sisi lain, ini adalah material yang diangkut, lalu ini jarak yang ada tadi. Nah, sekarang persatuan panjang belt yang kamu desain ini ya, yang kamu desain ini beltnya menerima beban berapa persatuan meternya ya, berapa kilo per meternya. Kalau kita hitung 1 meter, oh di tiap 1 meternya dia menerima beban berapa. Nah, itu rata materialnya, beban tiap satuan panjang dinyatakan dalam Q yang G per A. Jadi satuan unitnya 10 dibagi satuan panjangnya 0,9. Jadi 11,1. Jadi kriteria yang berikutnya ini yang kita desain nanti harus bisa menerima beban 11,1 kilo per meternya. Ya, oke, jelas. Berikutnya berat belt. Oke, berat belt ini dipilih belt dengan jumlah lapisan. Nah, kalau ada pernyataan dipilih, Anda berkreasi lagi. Berkreasi tapi dengan panduan atau dengan acuan yang ada di sini. Dipilih belt dengan jumlah lapisan 4 ya. Ini yang milih karena soalnya ini. Nah, kalau soalnya seperti yang ada pada soal yang saya berikan, apakah 4? Kan gitu tak pertanyaannya. Apakah 4? Kalau kondisinya ini berbeda. Loh, kalau ditulis 4, wis ditulis rek podo karo iki ya. Ya tetap tak salah nih. Ya, karena kamu nggak punya dasar. Nah, padahal sudah cukup jelas di sini. Dipilih belt dengan jumlah lapisan 4. Disuruh melihat enek ning tabel 6.1 loh. Nah, kan gitu toh. Nah, 6.1 itu seperti apa sih? Ya di sini. Ya, 6.1. Nah, ini ternyata 6.1 ya. Oke. 6.1 tadi milih belt yang jumlah lapisannya berapa sih? Oh, 4. Ini kan 4. Ya. Sedangkan belt tadi ditentukan dari lebar belt. Lebar belt yang dipakai berapa? 400. Tadi kan B besar tadi kan 400 atau ini kan 400 ya. Kalau 400 berarti minimum dan maksimum jumlah lapisnya adalah boleh 3, boleh 4, boleh 5, pilih. Oh, aku milih iki, oh aku milih iki, oh aku milih iki, boleh. Karena di sini ketentuannya 3 sampai 5. Minimumnya 3, maksimumnya 5. Boleh kok dipilih 3. Berarti kamu milih minimum. Boleh pilih 4, tengah-tengah. Boleh pilih 5. Kan seperti itu.
Makanya di sini ditulis 4. Kalaupun di sini angka 5 ya ora apa-apa kok. Kalaupun di sini angka 3 juga nggak apa-apa kok. Ya, oke, itu dasarnya. Oke, berarti ini beres ya. Pilih jumlah lapisan 4 sudah selesai. Tebal cover pada sisi beban 3. Pada sisi roll 1,5. Katakanlah ini delta. Delta satunya 3, delta 2-nya 1,5. Lagi-lagi dipilih. Karena pilihannya tadi pertanyaan dipilih, berarti ini enek pilihan, misalkan gitu ya. Nah, D1 ini dari mana, D2 ini dari mana? Ya kita lihat, karena namanya kita memilih ya. D1 pada tabel 6.4. Nah, ini pada tabel 6.4. Tebal lapisan bel tekstil muatan curah dan satuan. Ini satuan ya. Wah, oke loh pilihannya. Ya, ini pilihannya banyak. Cover thickness itu tebal lapisan covernya. Ini pada sisi muatan, ini pada sisi bawah. Nah, di sini oke. Pada sisi beban itu ini load side. Pada sisi roll pembawa itu adalah return side ini ya, pada ini. Tabel 64 kita buka lagi. Pada soal contoh dia memilih angka 3 dan 1,5 pada return side-nya. Nah, sekarang kita lihat karakteristik dari load yang kamu bawa atau beban yang diangkut itu apa? Gila, Mas. Ya. Ini khusus untuk material book. A itu untuk material book load. Ini tidak masuk kriteria. Di soal sudah tidak masuk kriteria. Ini ditutup. Nah, seperti ini. Karena apa? Karena materialnya adalah material unit atau material yang satuan, balok, ya kan ya. Berarti milih kiai, Mas. Berarti milih yang ada di sini. Oke, materialnya jenis apa? Package, model buku, model parcel, bag, ya, tas itu ya, atau lah macam-macam lah. Ini ada box, ada basket, ada pemesinan, ada keramik kayak model apa namanya, model juga material bahan untuk membangun, ya, building element dan sebagainya. Kalau nyakmu itu antara ini, karena modelnya kalau nggak salah box, ya, box itu kotak, ya, barel, load container week ini up to 15 kilo, nggak apa-apa. Ini karena kita memilih karakteristiknya ini, boleh kita baca, kita iki opo to maksudnya. Oh, oleh rek, misalkan gitu ya, kasarin gitu. Kalau kamu diskusi sama temennya, karakteristiknya kayak gini, di soal itu bentuknya kotak kok, berupa box hasil produksi dari gudang. Itu berarti nggak apa-apa, itu anggap aja keras dia. Nah, kalau ini kan soft container nih, kalau soft itu lebih, ini angkanya lebih kecil lagi, mungkin karena butuh nggak boleh benturan dan sebagainya kan. Nah, kalau ini yang hard ini mungkin, nah boleh dari sampai 15 kilo nih, kita pilih ini misalkan. Pada sisi load, nih kan, pada sisi load side, karena gini, kalau lihat ini misalkan katakanlah dari sisi samping ya, ini berupa penampangnya apa namanya, belt. Kalau barang kamu letakkan di sini, ini adalah sisi load, sisi beban. Kalau yang ini adalah return side. Ya, kalau misalkan ini begini, ini roll, ini barangnya diletakkan di atas. Nah, yang permukaan yang luar ini adalah permukaan load. Kalau yang di bawah di sini, yang di sisi, nah di sini ini, nah, kalau yang ini load, kalau yang ini return side. Ya, jadi pilihannya 1,5, misalkan ini pilih ini ya, 1,5 sampai 4,5. Kalau return side 1 sampai 1,5. Pilih yang mana? Ya, sisi bebannya, oh dia pilih 3, ya gak masalah. Wong yo 3 itu sama-sama masuk kok kriterianya. Karena 1,5 sampai 4,5.
Loh, saya pilih 4 kok di sini. Silahkan. Ya, silahkan. Itu adalah kreasi kamu. Makanya saya bedakan seperti itu supaya beda nanti hasilnya. Ya, kalau Anda mengerjakan sendiri, misalkan kasih 3,1, 3,2 mili, ya boleh, ya. Kan di sini 1, sampai sekian kok, 1,5 sampai 4,5, aku ben gak podo karo koncone, D ini tak kasih 3,3. Nah, misalkan seperti itu. Jadi untuk mencirikan desainmu, ya, biar beda sama temannya. Kalau 3 itu akeh sing podo, nah, ben gak podo. Nah, misalkan seperti itu ya. Sisi roll juga gitu. Ini 1,5 ini maksimal. Kamu boleh pakai 1,2 lah mili. Nah, dan gitu ya. Sesuai yang ada di tabel 64. Clear. Nah, clear. B ini clear. Oke, nggak ada masalah. Berikutnya QB. Ini dipilih berdasarkan, coba lihat di rumus halaman 136. Belt, jenis belt yang digunakan, ya, lagi-lagi memilih, ya. Karena di sini pertanyaannya adalah masih memilih belt yang mana. Ini masih jumlah lapisannya, kamu belum menentukan jenis beltnya. QB 1,1B 1,25 kali I ditambah delta 1 ditambah delta 2. Angka-angka ini misalkan 1,25 ini, yang nggak harus kamu masukkan sesuai dengan ini contoh, ini lagi-lagi ini contoh. Lihat di dasarnya, ya. Oh ternyata di sini nih. Nah, rumusnya ada di halaman 136. Wah, sudah cukup jelas. QB ini pendekatan ya, kalau ada sama dengan yang model kayak gini nih. 1,1B buka kurung, ini delta, misalkan katakanlah delta I ditambah delta 1 ditambah delta 2 kilogram per milimeter atau per meter. Oke, tebal satu lapis, ya, ini ditentukan di sini. Tebal satu lapisnya ini ada 4 pilihan, ya, ada 4 pilihan. Ini dicontoh, ikut di buku aja. Ini ada 4 pilihan. Tebal satu lapis itu dinyatakan dalam delta ya, tidak termasuk rubber skin coat-nya. Ini angkanya adalah 1,25 untuk ordinary cotton belt. Jadi ini cotton belt. 1,9 untuk high strength belt. Ini high strength belt. 2 untuk cotton duck fabric. Ini cotton duck fabric. 0,9 sampai 1,4 untuk synthetic fabric. Jadi ada 4 pilihan. Kamu pakai bahan apa? Cotton belt, high strength belt, cotton duck fabric, apa synthetic fabric. Dipilih, terserah awakmu. Ya, dengan ketentuan ada di sini nih. Tegangan tariknya kalau pakai cotton belt ini cuma 55 kg per cm, berarti paling metel, paling gampang pedot. Tapi iso disiasati dengan, karena ini tadi dikalikan dengan jumlah lapisan, berarti tebal lapisannya ditambah, jumlah lapisannya kan banyak kan gitu ya, nggak masalah, yang penting memenuhi kriteria. Biasanya ini yang paling murah. Jadi kemendesain itu boleh merencanakan dengan nilai yang paling rendah, karena apa? Prinsipnya adalah yang paling murah adalah yang paling bagus, tapi dengan syarat kriterianya terpenuhi kan gitu ya. Kalau high strength nilainya 115, cotton duck 119. Ini tegangan ultimate UTS atau tegangan tarik UTS-nya ya. Synthetic fabric sekian. Biasanya pasti lebih mahal ya. Oke, ini nggak perlu ini hanya contoh ketika kamu memilih dengan kriteria yang mana. Ya, contohnya ini sudah ada seperti ini. Jadi cukup jelas. Jadi D1 itu ini. Ya, ini di tiap bahan itu juga ada D1, juga ada D2 atau delta 1, delta 2. Pasti itu ya. Nah, sisi beban dan sisi balik kan. Nah, kalau Anda memilih angka 125, berarti dia pakai ini nih. Dia pakai ini nih.
ordinary cotton belt. Makanya di sini tulisannya 1,25i. Boleh kok kamu menggunakan, oh aku pengen gawe high strength belt lah, berarti 1,9 gitu loh. Maksud saya itu, oh saya pengen cotton duck fabric 2, dari angkanya di sini ya. Jadi ini kemudian dikali i. Nah dikali i, ini contoh ya, 1,25 dikali i. I ini apa? Kalau di sini 1,1 dikali 0,4 tadi B ya. Jadi B ini adalah lebarnya, kalau tadi 400, kalau di 400 mili, kalau dijadikan meter berarti 0,4 kan. 1,25 kali I. I-nya ini 4. Loh kenapa kok 4? Ya tadi saya jelaskan di sini tadi bahwa 4 itu adalah jumlah lapisan 4 ditambah dengan 3 ya, ditambah dengan 1,5. Hasilnya adalah 4,2 kg. Clear ya, beres. Ini beres, gak ada masalah, sudah ada semua petunjuknya di sana. Jadi milih ini itu harus ada dasarnya. Apakah kamu menggunakan bahan apa? Kalau perlu ditulis di sini, di soalnya, di jawaban kamu. Karena saya memilih bahan, nah ditulis saja. Karena saya memilih bahan cotton belt, jadi atau memilih bahan high strength, jadi besar tebalnya satu lapisnya itu adalah 2,0. Karena ada 4 lapis berarti ya 2,0 dikali 4 kan gitu ya. Oke, beres. Kemudian berat idler atau GP. Oke, lagi-lagi di sini berat idler, berarti kata kuncinya berat idler. Cari di sini Mas, berat idler itu di mana sih? Ya. Oh, ternyata di halaman 137. Idler fungsinya buat apa? Dibaca lagi. Oke. Cek di situ soalnya yang mana. Oke. Ya, berat idlernya 10B. Oke. Lihat di mana ini? Nah ini. Berat rotating part untuk idlernya 10B ditambah 7 kilo. Oke, berarti memang di rumusnya 7 misalkan ya. Kalau di soal yang dimaksud tadi, nah soal yang mana tadi? Lihat ya. Sebentar. Soal yang dimaksud di sini adalah, nah 10B ditambah 3, atau kalau di sini ini kan kayak gini, 10B harusnya kan berat idler itu kan ditetapkan di soal tadi 7 ya, harus 7. Berarti supaya seimbang ya, ini berat idlernya 10B ditambah 3. Karena ini penyesuaian ya, berarti 10 kali beratnya belt ya, beratnya belt ditambah 3 ya, ditambah 3. Jadi ikut aja, nggak apa-apa, ikut di sini karena ini ketentuannya adalah persentase ya. Misalkan di sini, nah flat idlernya menggunakan idler yang bentuk true, yang ini gunakan bentuk yang model apa, curah itu ya, atau yang flat yang gunakan yang dulu kita bahas waktu, kalau idlernya itu bentuknya seperti ini rollnya kayak gini,
Ini beltnya untuk yang muatan curah, tapi kalau yang gini, ini rollnya, ya kan, ini roll kan gitu ya. Ini yang untuk muatan loadnya satuan flat 3. Berarti di sini benar ya. 10 kali 0,4 B-nya ini adalah tadi 4 tambah 3. Hasilnya 7. Ini pendekatan ya. 10 dikali 0,4 ditambah 3. Kemudian berat idler ditetapkan juga berdasarkan dari sisi rotating atau sisi atas dan sisi bawah. Sisi atasnya tinggal ditulis saja, ya, ditulis saja. Ikuti aja. GP beratnya ini tadi berarti 7 dibagi 1,4. Ya. Dan 2,6. 2,5. Seperti ini. Kemudian ini tarikan. Sekarang yang tadi pertanyaan pertama adalah dimensi belt, itu ada B, ada berat jarak, ada dan sebagainya, ini sampai ke tarikan ini. Sampai ke tarikan. Nah, tarikan ini yang dimaksud adalah karena kita punya sisi tarikan, ya kalau di sini ini sisi tarikannya, nah seperti ini. Kita lihat di sini tarikan. Jadi tarikan itu bisa di ini aja yang di nah ini ya. Ini tadi. Jadi tarikan kita lihat pada sisi S. Ya, S ini tarikan ini adalah S yang misalkan S, ada S, kemudian di sini juga ada S, sampai ada 4S kalau modelnya kita buat pada bentuk yang kita desain tadi. Ya, jadi misalkan ini ada gini, katakanlah ini sederhananya seperti ini ya, ini ada load. Nah, yang dimaksud adalah S-nya itu ada 4 ya di sini. Jadi ada titik 1, titik 2, ini kan misalkan katakanlah di sini S1, S2, S3 dan S4. Jadi di masing-masing ini punya titik-titik tarikan ya, titik-titik tarikan. Sedangkan S1 di sini ketika titik di mana belt meninggalkan pule. Nah, misalkan di sini. Kemudian S2 tarikannya adalah tinggal ditulis saja S1 ditambah W, beban pada beban W1 dan W2, di mana S1-nya ditulis saja karena S1-nya ini yang kita cari nanti 4,2 ditambah 2,5, atau kita jabarkan di sini S1 itu QB ini ya, QB ditambah dengan Q aksen P ini dikali dengan panjang L ya, panjang dari yang didistribusikan dikali dengan W. Ingat ya, W. Atau apa? Di sini coba lihat. W itu ada koefisien ya. Ingat, W itu ada koefisien yaitu pada, sebentar saya carikan, semuanya sudah ada ya. Tinggal di ini, faktor tahanan belt terhadap bantalan roll. Jadi faktor koefisien tahanan, faktor W yang terjadi pada idler. Karena tadi pakai flat idler, bukan true idler, jadi ini ditutup. Ini ada pada tabel 67. W yang dimaksud di sini, ya, kalau di sini 0,022, kita lihat apakah ini sesuai ya. Ini dicontoh 0,022. Kan S1 ditambah 4,2 ini QB, ini Q aksen P hasilnya 2,5. Nih. Kemudian 60 panjangnya
dikali 0,2 W itu ini. Nah, ternyata ini. Lagi-lagi pemilihannya apakah beltmu itu bekerja pada tempat panas, ada sejumlah debu yang bersifat abrasif, atau atau juga dia bekerja pada kelembapan udara normal. Karena di soal tidak saya tetapkan bahwa misalkan conveyor belt yang didesain ini nanti akan ditempatkan di tempat terbuka yang panas, ya. Oh, berarti saya pilih ini. Karena di soal tidak ada ketetapan seperti itu, Anda pilih tiga-tiganya ini boleh. Kalau Anda mendesain misalkan ditempatkan di tempat bersih, di tempat di dalam ruangan, di dalam AC, dia kering, ya tidak ada debu yang sifatnya abrasif, boleh pakai angka ini, gitu loh. Jadi pilih ini tiga-tiganya ini boleh, ya, untuk mengisi angka W di sini. Ini bekerja pada operasi di tempat panas, debunya ada kemungkinan bersifat abrasif, kemudian kelembapan udara normal. Makanya dia pakai ini. Nah, kalau kamu milih ya ada 3 pilihan, ya pilih saja yang mana yang bisa membedakan supaya misalkan beda dengan temanmu. Karena namanya menjawab soal kan boleh kok pakai ini yang hasilnya ini. Tapi nggak boleh pakai ini. Karena apa? Ini untuk yang pro idler. Ini faktor W. Dihitung hasilnya ini. Ya, S1-nya nggak usah dihitung dulu. Kan S1 plus 9 kilo. Gitu ya. Nggak ada masalah, semuanya beres, ya. Oke. Nah, ini ada ketetapannya di sini nih, tulisannya ini. W faktor gesek adder pada bantaran rol. Lihat pada tabel 67. Sudah cukup jelas. Saya rasa sekali lagi sudah cukup jelas. Jadi Anda tinggal mencari, ya. Oke. Di kelas 3B ini tidak ada yang mau berusaha, ya. Saya lihat hasilnya ya itu aja, di nyontoh masalahnya, ya. Masalah pertama adalah nyontoh temennya. Jadi untuk kesempatan kedua nanti saya tidak akan beri beri toleransi lagi ketika Anda berusaha untuk nyontoh, ya. Oke. Kemudian tarikan yang ketiga. Tadi ada tarikan yang sisi kene itu hasilnya itu hasil ini, sekarang yang di sini. Sisi 3, tahanan gesek pulih berkisar antara 5 sampai 7%. Nah, lagi-lagi ini ada ketetapan ini. 5 sampai 7%, ya. 5 sampai 7%. Tahanan gesek pulih berkisar antara 5 sampai 7%, sehingga berarti kan kalau tadi di S2-nya berarti S3 sama dengan, kalau Anda memilih angka 7 ya berarti 1,07 dikali S2, ya. Hasilnya berapa? Itu kan? Kembali lagi. Kalau Anda memilih 5%, ya berarti 1,05 kali S2 dan seterusnya. Kalau Anda memilih 6, boleh 1,06 kali S2. Ya. Jadi tidak ada masalah dengan ini, ya. Oke, S3 gampang. Tarian pada titik 4. Nah, titik 4 ini ada 2 buah kasus. Nah, boleh pilih kasus yang pertama atau lebih singkatnya, karena ini membandingkan, kita pakai yang kasus kedua. Nah, karena saya petunjuknya itu kemarin itu referensinya di sini, jadi saya pilih misalkan kasus kedua. Ikuti aja ini. O S3 ditambah W3 4, ya. Lihat di sini. S3 0,5 dikali Q B ditambah Q. Ditambah Q aksen P 0,5, ini hasilnya dan seterusnya. Nah, untuk memilih mu, nah, ini karena mu-nya di sini L dikali dengan mu. Coba dilihat mu itu di sini itu, ya, mu-nya di sini itu faktor-faktornya apa saja. Karena saya di soal juga lagi-lagi tidak menetapkan faktor mu. Ini mu namanya. Jadi Anda pilih mu yang dimaksud di sini, mu 1 ini
apakah Anda, misalkan pule Anda itu terbuat dari besi tuang dan bekerja pada lingkungan basah yang kotor, atau pule Anda terbuat dari kayu, lingkungan basah dan kotor. Itu pilihan Anda. Pilihan Anda. Sekali lagi ini pilihan Anda. Ya, sekali lagi pilihan Anda. Oke? Sekali lagi pilihan Anda. Ini ada sekitar sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Jadi dipilih saja mu-nya yang mana. Ini gampang. Ya. Oke, tinggal ikuti saja di sini. Oke, hasilnya ini. Ya, di sini tidak ada diberikan berapa mu-nya. Saya lihat mungkin berapa ini. Saya nggak tahu ini. Ini hasilnya ketika dijumlah hasilnya sekian. Tapi ya ini harus dijabarkan. Kalau kamu, oh ini QB kan sudah ada tadi di sini. Oh ini QB, ya kan? Ditulis lagi, ya. Tidak langsung ujuk-ujuk ini. Soalnya saya lihat beda kasus. Ini kan soalnya ini, tapi kok tiba-tiba apa namanya? Dengan soal yang berbeda yang saya berikan di UAS itu kok ini ditulis lagi gitu loh. Saya heran juga. Kok ini ditulis lagi? Lah kan beda, QB-nya beda, Q-nya beda, Q aksennya beda, ininya beda. Loh kok podo hasilnya iki? Oh, simpulan saya ditulis maneh iki ternyata karo arek-arek, ya. Enggak saya nilai, bukan masalah oh ini enek tulisannya iki akeh, pasti saya baca dan saya koreksikan di situ gitu ya. Oke. Oke ya. Oke, gampang. Berikutnya sekarang. Oke, sudut belt. Ya, sudut belt ini ketetapannya sudah dimanapun satu radian itu 57, sekian kan ya, dengan hukum Euler ya, supaya tidak slip. ST ini harus kurang dari SSL. Kalau SSL-nya nanti sudah diketahui, SSL-nya di sini adalah tegangan kendor, karena begini nih. Kalau ada pule itu gini ya, contohnya begini. Nah, ini misalkan pule, kalau ini drive, kalau ini penggerak, kalau ini berputar ke sana, ini jadi sisi kencang, ini jadi sisi kendor. Perbandingan antara sisi kencang dan sisi kendor, ini ketetapannya ada di sini. Sisi kencangnya supaya tidak terjadi slip, kalau ini nggak sesuai, ini akan slip, muter tapi ini nggak gerak. ST kurang dari SSL dengan syarat dikalikan E pangkat mu alfa. Contoh, ST-nya nanti sudah tegangan belt teoritisnya sudah diketahui, misalkan sudah apa namanya, ini SSS yang kita cari tadi itu sudah dapat ya. Lalu teoritisnya dikatakan sebagai ST ya, S teoritis. Kemudian syaratnya ST ya, ini kurang dari sama dengan S SL E mu alfa. Mu alfa. Dengan ketetapan tegangan ini tegangan sisi kencang kurang dari sisi kendor. Ini kan sisi kendor. Ya, oke. Ya dihitung aja ya, dihitung nanti ST-nya kalau tidak salah, kalau Anda perhatikan di sini, kalau yang pada soal ini, ya saya ulangi lagi nih, saya tulis lagi. ST, ya ini ST, SSL-nya adalah S4 dikali SSL EU atau E pangkat mu alfa. SSL-nya, ya, ST-nya, SSL-nya dikali 2,718. 2,718 dari mana? Nah, E itu adalah ya natural.
ya, log naturalnya itu E 2, ini ketetapannya 2,718. Jadi tulis saja 2,718 dipangkatkan dengan 0,20 ya. Berarti mu-nya dia pakai mu-nya ini dia pakai 0,20. Kita lihat di sini 0,20 di mana? Nah, ini. Berarti 0,2 dia menggunakan pule besi tuang dengan udara lembab dan kotor. Berarti di sini 0,2 dikali 3,7 alfanya. Karena alfanya di sini ini satu radiannya sudutnya 5,7 derajat, berarti alfanya kan dia tidak dia tidak mempunyai sudut inklinasi. Jadi kalau misalkan ini kita tarik garis, ya, punyanya soal ini ya. Jadi di sini ini 0 derajat. Punyamu begini. Dia menaikkan alfa. Ya. Ada alfa di sini, alfa derajatnya berapa? Kalau di sini ini 0, ya, berarti tidak tersusun dengan katakanlah satu radian, ya 5, sekian. Alfanya berarti kalau 0, ya, alfa di sini, maaf, saya geser. Alfa di sini 3,7. Sedangkan punyamu berapa? Lihat lagi-lagi di sini. Ini dulu waktu kita mengoreksi di inklinasi ya. Bentar, inklinasi. Saya akan carikan yang alfa. Saya lanjutkan. Jadi karena ada masing-masing sudut inklinasi pada soal Anda, jadi gunakan referensi ini ya, faktor koreksi pada faktor kemiringan konveyor ya. Kalau di situ konveyornya itu mempunyai sudut 0 sampai 80, berarti kalikan dengan C nanti 1. Apapun hasilnya di sini berarti dikalikan dengan 1 ya. Karena di sini ini semuanya 1, tidak ada kemiringan. Jadi dia di soal yang ada pada soal yang saya contohkan ini tidak ada ketentuan miring ya. Jadi posisinya seperti ini. 0 derajat. Karena punyamu itu ada alfa, makanya alfanya ini dicek apakah sesuai. Nah, sekarang kalau 0, posisi 0 itu kita koreksi ya. 0 sampai 10 itu kita koreksi 1. Apapun bilangan yang dikalikan 1 itu tidak akan mengubah hasil. Maka di sini diabaikan. Di sini diabaikan. Jadi di sini tidak ada dikalikan 1, entah itu di tegangan atau apa ya. Jadi mungkin diabaikan. Kita ikut. Tapi kalau punyamu di sini ini faktornya adalah faktor yang misalkan melebihi dari 10 atau katakanlah 15. Ya, lihat itu ada yang 12, ada yang 15 kan di soal itu. Ya berarti Anda mengacu di sini kalau 12 ya berarti faktor inklinasinya 10 sampai 15 dengan ketetapan dikalikan 0,95 hasilnya di sini. Ya. Jadi tarikannya juga berpengaruh nanti terhadap itu. Oke. Ikuti ya, kemudian di sini masukkan ini dipangkatkan ya 0,2 dikalikan dengan ini 57,3 ya. Sebenarnya ini 57,3 karena dia satu radian sudutnya. Ya, karena sudut radian. Kemudian diikuti ini sampai SSL-nya hasilnya 2,8. Ada tanda bintang di sini ini menyebutkan bahwa persamaan 1 dan ini persamaan 2. Kemudian kita gabungkan persamaan 1 dan persamaan 2 menjadi ini. Persamaan satunya adalah 2,08 S1. Ini ya, persamaan 2-nya ya. Bintang 2. Kemudian ini adalah persamaan 1. Ya, persamaan 1 di mana ST itu sama dengan S4. Sedangkan S4 itu hasilnya adalah ini. 1,07 S1 ditambah 209,4. Jadi di sini.
ya. Kemudian maaf ini ya, sorry, S4 itu ini ya tadi. Ini ada tanda bintangnya. Bintangnya itu menunjukkan persamaan yang kedua. Persamaan pertama, sorry. Nah, ini hasilnya. Kemudian S1-nya hasilnya ini. Dan seterusnya sampai S2, S3 dikembalikan lagi hasilnya ini. Ini hasil total tarikan pulihnya. Kemudian sisi tarikan pada S1, 2, 3 dan 4. Nah, tarikan puli pada WDR coba dilihat. Pada roda gigi pencang dan penggerak roda gigi tahanan, dikasih tahanan lagi 3 sampai 5% dari jumlah tegangan. Sehingga tadi itu kalau yang WDR-nya berarti S4 ditambah S1 dikalikan dengan 0,03. Lagi-lagi ini karena kita memilih 0,3 boleh, 0,4 boleh, 0,05 boleh. 0,03 itu sama dengan 3%, 0,05 itu sama dengan 5%, 0,04 itu sama dengan 4%. Jadi Anda boleh memilih di sini jumlah tegangan sehingga dikalikan. Kalau ini 0,03 berarti dia dipilih 3%. Dikali S4 ditambah S1 hasilnya ini. Tegangan efektifnya ini. Kemudian daya motor itu ditentukan dari efisiensi. Misal penggerak motor listrik ini menggunakan fleksibel coupling. Itu efisiensinya 0,98. Kalau menggunakan reducer ya, yang biasanya terpasang roda gigi lurus ya, itu 0,96 efisiensinya. Kalau menggunakan coupling equalizing itu 0,97. Kalau menggunakan penggerak bearing itu 0,95. Jadi ini dipilih. Ya, kalau di soal itu tidak ada, Anda yang menetapkan bell conveyor Anda nanti akan digerakkan oleh apa. Kalau flexible coupling, ya berarti efisiensinya 0,98. Ya, masuk di sini 0,98. Nah, kalau di sini ini dinyatakan dalam N, berarti W0 V ini ya, W0 V, W0-nya 244, V kecepatan. Kembali lagi di soal yang tadi di awal, kecepatan itu 0,5 dibagi dengan 102. 102 ini ketetapan dari satuan daya ya, 102 dari apa kalau nggak salah dari joule ke watt ya, dikali 102 0,98, 0,96, 0,97, 0,95. Ini adalah pilihan efisiensi. Kalau Anda hanya menggunakan semua yang bergerak itu flexible coupling, berarti hanya satu aja 0,98. Berarti begini. Ya,